Ya dari Di sana take ya. down aja. Oke. Di take down jangan sampai aku nanya. Nanti panjang. Itu apa ya? Ah. Apa ya? Oke, ini pertanyaan ulangi 1. Iya ini Mahasiswa Dua. swasta. kesalahan umum. 4, Sharing, oke. Sharing tips, 5, template. 6. FIDP template kamu dampak terus. Oke. Berarti kita perkenalan ISCB-nya dulu aja kali ya, awal-awal tuh sebelum nanya. Ini kan gue dulu ya. Iya. Lanjut ke PPT ya. PPT ini dulu atau gimana? Atau mau langsung lempar ke pertanyaan aja lagi, Mbak? Oh, Langsung dibahas di sini gitu misalnya. kayaknya kita perkenalan dulu aja enaknya. Kenalan, habis itu Kenalan, lanjut. terus lanjut ke PPT dulu kan ngomong di situ, baru nanti ke PPT. pertanyaan aja. Oke. Ini kayak di sini ya. Iya. Ntar dikasih tahu aja Kal, daftarnya di situ gitu. Ya. Ada. Dikasih lihat. Nanti di itu. Di sini. Atau nanti Mbak Nabila kan udah habis nih pertanyaannya. Karena udah dibahas semua sama Mbak Vivi, Kambur ini. Udah oke, nanti langsung gitu kita ke Q&A aja nanti saya Q&A. Oke, kita masuk ke Q&A aja gitu ya. Iya. Kalau misalnya udah kebahas semua ya, kamu Oke. mau gimana? Oke. Terima Kalau kasih. misalkan ini nih, di sini kan saya buka PPT-nya. Ya. Kalau aku bilang next aja nggak apa-apa. Oke. Oke, next gitu ya. Nah, udah dibahas. Kita perkenalan apa itu SCB, tujuannya gitu kan ya. Terus mengapa tema ini ya gitu kan diangkat. Ya, paling kayak gitu sih. Oke. 7 menit lagi ya, 6 menit lagi. Mbak Minum dulu, saya minum dulu. dipanggilnya Bekti ya, jangan Rini. Oh, gitu. Bekti, Ibu ya. Nanti Mbak banyak yang Bekti. komplain, Pak. Bekti, Iya, Bekti. Ya. nanti banyak yang komplain kalau dipanggil Rini. Karena di fakultas saya ada 7 orang, Mbak. Oh, gitu. Dan saya kan paling bontot ya. Jadi harus mengalah ya. Oke, jadi ada Mbak Rini Subekti, SMSC yang dipanggil Mbak Bekti. Oke, dosen prodi akuntansi dan ketua panitianya. Dan Mbak Vivi Oktari SMA. Kalau Mbak Vivi oke ya? Tak oke. Vivi aman lah ya namanya Vivi, terus Vika itu aman. Oh, Vika atau Vivi? Enggak Vivi aja. Oh, Vivi. Oke. Oke. Minum dulu. Iya, minum dulu Mbak, biar nggak kering Mbak. Ya. Enggak gitu nanti. Tahu aja kan? Silakan. Ada sponsornya. Iya. Ini sponsor ya, Mas. Sponsornya nih. Iya. Pas boleh. Oh ya. Mas, aku ke Thailand dulu boleh ya? Boleh. Thailand ya? Senyaman mungkin, biar senyaman mungkin. Thailandnya di mana, Kak? Keluar pintu ke kiri nanti. Kiri. Kiri ke kanan, ke kiri. Kiri, jalannya agak tepung gitu soalnya. Nah, kiri, nanti lurus kanan, baru kiri. Di pojok. Coba kita foto dulu ya.
Apa itu ISCB? Jadi ISCB itu adalah International Student Conference on Economic and Business Excellence gitu ya. Jadi adalah konferensi akademik berskala internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buka. Jadi konferensi ini tuh dirancang sebagai wadah bagi para mahasiswa, peneliti muda dan akademis untuk berbagi hasil penelitian, inovasi dalam bidang ekonomi dan bisnis baik dari perspektif PB ya? Halo Bang Bijak. Aduh kalau dekat cowok-cowok Diganggu Mas Kapi ya? Diganggu Mas Kapi ya? sama bijak juga. Sama aja. Sama aja bijak sama Kavi. Oh, hostnya mana? Kavi mau sini aja. Kavi aja. Baru pada kurang rapat tadi Mbak. Oh, pantas kan sepi. Nah, jadi udah ada cowok-cowok itu. Ya. Jadi sepi tiba-tiba ramai. Tiba-tiba rame kan. Iya. Tapi yang di sini masih muda-muda ya, Mbak. Iya. Masih muda-muda. Mbak Nabila itu dulu host yang di UT Radio bukan? Bukan? Bukan. Belum nggak pernah jadi host di UT Radio ya? Beda. Beda. Kalau di sana kayaknya P2 BAM aja ya. Iya, itu Bang. Soalnya kan berapa kali kan kalau hostnya kan itu ya pemandunya kan kadang dari luar tuh. Oh. Kira aku emang P2 BAM. Ya, orang P2 Bang itu cuma Mas Kicak apa ya? Selebihnya tuh ada dari luar ya, Mbak. Jadi nggak tetap. Dia memang istilahnya langganan di sini, tapi sebenarnya dia penyiar tetap di luar. Oh, bisa gitu ternyata aku baru tahu. Iya, jadi kalau pas kita ada siaran tuh baru kesini. Cek sound. Tes sek satu. Iya, sebentar dulu kayak angkat banget tuh. Iya, Bang. Saya beda sendiri. Apa? Kan jadi berwarna-warni. Boleh balik ke sana lagi mana? Ke sini. Dikit lagi. Udah. Dikit lagi. Sana. Udah ya. Oke. Oke. Gimana kita buka dulu brandnya ya? Boleh. Oh iya, Iya. kan kita tidak disponsor ya. Sorry. Acara ini tidak disponsori ya. Acara ini tidak disponsori oleh gitu ya. Kasih. Iya. Disponsori. Oke, silent. Udah. Jangan mau jadi jangan gitar ya, Mbak. Ya, nggak tahu. Senyap ya, dia senyap. Mudah-mudahan sih ya, Kal. Aman. Gimana ya? Oke, standby, bener ya. Oke, bentar lagi. Oke, ready. Kamera 3, 2, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat pagi sahabat UT. Selamat pagi menjelang siang ya. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat dimanapun sahabat UT berada. Saya Nabila selaku host pada edisi Bincang kali ini. Merasa senang sekali bertemu lagi di hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025 dengan tema Kupas Tuntas ICB 2025 peluang publikasi dan jejaring internasional. Nih akan ada tips dan kiat bagi mahasiswa untuk lolos call for papers dan menjadi best presenter. Nah, pada kesempatan kali ini senang sekali sudah kehadiran dua narasumber
dari FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Yang pertama ada Mbak Rini Subekti SEMSC. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Pagi. Nah, beliau ini adalah dosen prodi akuntansi dan ketua panitia ISCB 2025, dan di sebelah saya ada Mbak Vivi Oktari SEMAK. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Vivi. Beliau adalah dosen akuntansi keuangan publik dan wakil ketua panitia ISCB 2025. Nah, ini mumpung ada narasumbernya nih tentang seminar internasional nih teman-teman. Apa itu ISCB? Mari kita tanyakan dulu. Mungkin ke Mbak Vivi atau Mbak Bekti. Oh ya, silahkan Mbak Bekti. Jadi ISCB ini adalah International Conference Student of Economic and Business Excellence ya. Jadi ini konferensi khususnya untuk mahasiswa ekonomi dan bisnis, untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa loh. Kalau biasanya kan kita konferensi itu untuk dosen ya. Nah, ini khusus mahasiswa pesertanya. Pesertanya gitu. khusus mahasiswa. Dan ini kita internasional. Dan sudah internasional. Sudah internasional kita. Jadi nanti untuk seminar ini tentunya in English ya. Terus kemudian kita ada rangkaiannya itu ada acara seminarnya. Nah, seminarnya kita pembicaranya ada dari Thailand, ada dari Malaysia, dan juga ada dari Indonesia sendiri. Kemudian untuk pesertanya nih, nah kalau biasanya konferensi mungkin pesertanya itu aja nih. Nah, nih saat ini nih sampai saat ini peserta kita itu udah dari berbagai universitas baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Wow, keren banget. Jadi teman-teman mahasiswa UT ayo dong ikutan juga ya. Karena tidak hanya dari dalam, ternyata sudah ada yang daftar dari luar. Dari negara mana itu, Mbak? Ada dari Malaysia, ada dari Bangladesh. Udah masuk, udah mulai banyak yang masuk sudah ini. Ya. Nah, untuk mahasiswa UT nih, terutama mari ikutan juga karena ini kesempatan banget. Dan emang biayanya berapa sih, Mbak Peki? Nah, ini yang spesial nih di ISCB ini nih. Kita free semuanya. Free. Nah, teman-teman tuh yang belum pernah menulis tapi ikutan pertama kali seminar internasional, apalagi diadakannya di UT juga. Betul. Dan free, mari bergabung nih teman-teman. Ini kesempatan yang sangat langka dan luar biasa sekali tentunya. Nah, untuk Mbak Vivi ini bagaimana nih Mbak Vivi? Untuk di seminar ICB ini ternyata sudah yang kedua kali ya, the second ya. The second. Nah, Ya, the second. benar. Nah, yang membedakan apa sih temanya? Mungkin apa ada sub-subnya tema apa? Bagaimana tuh Mbak Vivi? Oke, kalau untuk ISCB sendiri, perbedaan dari yang tahun lalu sama yang sekarang itu ada dari temanya. Kalau terkait dengan tujuannya sama semua ya. Jadi kalau ISCB itu sendiri ya wadah nih, wadah bagi mahasiswa dan peneliti ya untuk mempresentasikan dan mendiskusikan studinya itu terkait ekonomi. Ya, judul kita ya, tema kita terkait dengan ekonomi hijau, bisnis dan berkelanjutan, inovasi dan kebijakan gitu ya. Dan di sini juga kita tuh membangun kolaborasi antar akademisi, praktisi dan pembuatan kebijakan yang diimplementasikan secara riset gitu ya. Hasilnya. Terus di sini juga terkait dengan judul temanya kita menggunakan tema will Recent Future Green Economic and Business and Policy Innovation gitu ya. Nah, di sini juga temanya itu tuh diangkat sebagai respon terhadap tantangan global ya, tantangan global yang tengah dihadapi dunia saat ini. Jadi seperti adanya krisis gitu kan. Nah, terus di sini juga tema itu tuh mengajak para peserta untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menciptakan solusi ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan gitu ya. Maka dari itu kita ngangkatlah tema ini itu gitu. Nah, dari tema juga kita ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada tema dari bisnis dan manajemen, ada ekonomi, tourism, akunting, Islamic economic, ya ada public sector juga. Jadi gitu. silahkanlah dipilih Dipilih, ya. iya. Dari beberapa topik itu ya. yang teman-teman sahabat UT kuasai atau Benar. sukai gitu. Mana nih yang mau saya tulis gitu ya sekali. papersnya. Nah, untuk nextnya mungkin oh ini dia. Nah, untuk kegiatan ini Mbak Vivi sama Mbak Bekti ini tuh
deadline-nya kapan sih, tanggal-tanggal pentingnya nih, Oke. supaya teman-teman mahasiswa bisa, oh iya nanti deh aku nulis dulu nih gitu. Oke. Jadi kalau untuk tanggal pentingnya nih ada 3 tanggal penting yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama deadline untuk submission abstrak. Nah, ini di tanggal 31 Mei. Lumayan panjang ya waktunya ya. Iya. Makin banyak nih bakal submit ya. Iya. Ya, luar biasa Oh, iya. loh. Kalau tadi udah di-spill tuh temanya, nah tinggal sekarang mikir nih, wah nulis abstraknya. Ini masih ada kesempatan nih. Sekarang hari ini baru tanggal 14 ya. Iya, Masih panjang tuh. masih panjang. Masih banyak kesempatannya. Nah, itu untuk abstraknya. abstraknya. Kemudian untuk tanggal selanjutnya itu tanggal 14 Juni 2025. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi nih. Itu untuk full papernya. full papernya Full masih papernya. 1 bulan 1 bulan lagi, masih lama. Masih aman, nanti Masih aman. udah makin banyak ini ya. Biasa kita perpanjang nih karena banyak gitu kan mahasiswanya. Tapi luar biasa. harus hati-hati. Nanti ketika sewaktu-waktu di antara tanggal-tanggal itu ternyata sudah membludak nih. Kita bisa menutupnya sewaktu-waktu. Iya. Itu yang harus kita close gitu iya ya. ya. Walaupun tadi dibilang oh masih 31 Mei, masih Iya. 14 Juni gitu ya, tapi teman-teman tetap harus memperhatikan siapa tahu nih apa namanya kuotanya betul. sudah penuh gitu kan. Jadi lebih baik dikerjakan ya, Segera dikerjakan, segera ya, disubmit. disubmit supaya apa kuotanya itu masih ada untuk teman-teman Betul UT. sekali. Jangan Kemudian- tunggu-tunggu lagi. Iya, gitu. Jangan ayo. tunggu-tunggu. Ini hampir semua topik bisa masuk soalnya nih. Mau Iya. teman-teman dari sektor publik bisa masuk. Betul. Mau teman-teman dari manajemen dan bisnis bisa Bisa masuk masuk. kan. Akuntansi bisa masuk. Semuanya bisa masuk kan Semuanya. gitu. Nah, kemudian untuk tanggal selanjutnya itu tanggal 21 Juni. Nah, ini tanggal 21 Juni nih ini pelaksanaan konferensinya dan juga presentasi untuk karya ilmiahnya atau untuk artikelnya. Oh seperti gitu. itu. Nah, yang kalau papernya itu yang terpilih itu berapa paper sih nanti? Kalau yang terpilih nanti berapa papernya itu nanti kita kirimkan ke reviewer yang pasti Oke. kita punya kriteria-kriteria. Nah nanti ada di webnya SCB itu kita sudah Iya. cantumkan kriterianya apa sih supaya papernya bisa memenuhi standar awal untuk bisa masuk review. Iya. Nah habis itu nanti direview sama ahlinya. Nah itu kita ada banyak ahli yang sesuai bidangnya untuk mereview selanjutnya layak nggak sih paper ini masuk dalam konferensi kita kayak gitu. Yang pasti teman-teman mahasiswa kalau mau submit juga harus diperhatikan dari segi template-nya, kemudian tadi kesesuaian tema itu pasti ya. Iya. Terus kemudian dari sisi isinya. Nah, dan juga nanti teman-teman bisa lihat ya di webnya kita ada batasannya nih. Jadi kalau kita udah nulis artikel lengkap, nah harus diperhatikan. Kita ada yang namanya Turnitin, itu 30% batasannya. Tuh, jadi nanti dicek apakah Iya. itu plagiarisme atau bukannya Betul. ya. Soalnya sekarang tuh zaman sudah semakin canggih ya, betul ya Mbak ya? sekali. Kita gampang sekali nih pakai AI ya. Iya, tinggal cari Ketemu deh. ketemu, tapi jangan khawatir ya untuk teman-teman nih, AI itu mempermudah kita, tapi tetap aja ya harus Bijak. kita bijak dalam menggunakannya. Jadi tadi tuh untuk plagiarisme, aduh sayang banget kalau ini kan seminar internasional, jadi Betul. papernya dibuat dengan niat mungkin ya, harus niat tuh, harus apa namanya tadi di websitenya juga sudah ada, sudah sangat lengkap di ya, sana. dijelaskan di sana apa namanya yang harus dipersiapkan teman-teman itu seperti apa, seperti itu. Nah untuk apa namanya dari teman-teman mahasiswa UT mungkin kalau ada kebingungan mungkin ada di website ada yang bisa ini nggak Mbak? Ada kontaknya kita Ada di kontaknya, webnya. iya, betul. Di webnya itu ada kontaknya, di flyernya juga sudah ada kontaknya. Jadi semisal teman-teman mahasiswa nih baik dari UT maupun dari luar UT ya, karena memang ini sebenarnya terbuka untuk mahasiswa umum ya. Jadi bukan hanya mahasiswa UT aja nih. Nah, bahkan sekarang nih ya, saya spill sedikit ya. Oh, di-spill. Pendaftarnya nih dari luar kampus itu udah banyak banget gitu. Oke, jadi tuh mahasiswa UT cepet Ya, juga nih, harus cepet-cepetin berpacu ya. juga nih.
Gitu. Dan Ingat ya, gratis dan semua full online. sekali. Nah, jadi nanti acaranya juga full online ya Mbak Iya, Vina, ya? betul, full Oke, online. jadi nanti kalau ada kelas-kelas juga gitu nanti untuk seminarnya itu nanti pembagian berdasarkan itunya yang juga, paper lolosnya. paper lolos dan nanti juga full online. Jadi teman-teman cuman submit dan nggak usah kemana-mana, nanti acaranya juga online. Betul Online. sekali. Gitu. Nah, untuk kita beralih lagi ke tema yang ke ini selanjutnya, yaitu kalau misalnya mahasiswa itu apa namanya di Karil nih. Nah, apakah boleh sebenarnya? Maksudnya tema Karilnya atau harus tema baru lagi untuk ikut ini? Maksudnya dia nulis Karil misalnya Bu Bekti, Mbak Bekti dan Mbak Vivi, tapi dia mau ngajuin Karilnya bolehkah atau lebih baik nulis yang lain aja deh gitu? Sebenarnya kalau apakah boleh mengajukan dari Karil, itu boleh banget gitu, boleh banget. Bahkan kalau mahasiswa UT itu biasanya kebanyakan dari Karilnya mereka gitu. Nanti biasanya kalau mau ada konferensi ini nih, ini mau ada SCB nih, biasanya yaudah temanya dikait-kaitin aja dengan topiknya Yang SCB, tadi, jadi nanti bisa diambil tuh, baru kemudian bisa disubmitkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kan ada nih mahasiswa yang dia itu hobi nulis ya. Iya, ada juga ya. Ada juga nih mahasiswa yang hobi nulis tuh. iya. Jadi dia itu submit bukan yang paper yang dari Karil, itu juga ada. Oh, ada. Jadi ada juga. itu bebas aja Bebas teman-teman aja. mahasiswa UT, kalau memang sudah punya silahkan submit. Tapi kalau misalnya punya ide lain atau lagi tadi topik-topiknya yang lain aja deh, subtemanya yang lain gitu, itu juga Boleh banget. boleh banget Boleh ya. banget. Nah, Kita menampung ide-ide kreatif Betul gitu ya. sekali. Makanya kita ada subtemanya kan macam-macam tuh, karena kita tahu kreativitas mahasiswa sekarang kan luar biasa sekali. Betul. Nah, itu tadi mahasiswa UT apa namanya, untuk menantang diri kalian ya untuk menulis gitu. Nah, selanjutnya kita ke registrationnya ya. Untuk registrationnya itu tadi sudah dijelaskan juga, diperpanjang itu ya sampai 31, tapi jangan lewat dari kuota. Betul. Takutnya kuotanya sudah penuh, seperti itu. Nah, ini untuk formnya. Oke, kita ke pertanyaan mungkin ya. Sedikit ya tadi yang gimana sih kaitannya registrasi ya. Jadi Betul. ketika teman-teman mahasiswa nanti berminat untuk ikut SCB ini kan kesempatan luar biasa ya. Betul. Kapan lagi gitu, udah internasional, gratis, online pula. Jadi istilahnya nggak perlu capek-capek kemana-mana gitu, kita udah bisa join gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa langsung ya registrasi di webnya. Nanti teman-teman registrasi di link webnya SCB, kemudian nanti dari situ teman-teman kan yang pertama kan submit abstrak dulu nih. Nah, habis teman-teman submit abstrak, baru full nanti paper. teman-teman akan dapat pemberitahuan. Oke, dari dia nanti dapat pemberitahuan dari kita, LOA namanya, Letter of Acceptance atas abstraknya mereka. Oke, nah kalau sudah dapat LOA, nanti teman-teman silahkan untuk membuat akun namanya akun OJS. Nah, akun OJS inilah yang digunakan untuk submit full papernya. Oh gitu, jadi Betul. abstraknya dulu nih di Iya, review. betul. Setelah abstraknya di review, baru nanti dapat LOA Yes. dan bikin akun. Betul. Seperti itu ya stepnya ya. Bikin akun OJS, terus kemudian submitnya itu full papernya di OJS-nya. Oh, nanti submitnya di akun OJS. OJS-nya, Nah, betul. seperti itu. Nah, nanti dari setelah submit di OJS, nanti ditunggu lagi undangan berikutnya untuk terpilih nggak sih saya kira-kira buat presentasi. Nah, nanti ada undangannya Lolos apa lagi enggak, berikutnya. Oh gitu. Jadi nanti akan ada step-stepnya, itu akan ada kamu lolos nggak sih Iya, gitu ya. iya. Abis Betul. abstrak full paper tuh bisa nggak sih abis bikin abstrak ini terima apa enggak gitu ya. Oh begitu. Gitu. Nah, Tapi ingat, harus turnipinnya. Iya. Itu lebih penting juga. Gitu ya. benar ya. Itu jangan lupa juga ya. Betul Jangan lupa. sekali. Jangan lupa kalau misalnya mengutip juga dicantumkan. Nah, itu yang kadang-kadang Kelewatan. hingga jadi makin tinggi gitu kan turnipinnya, aduh nggak lolos deh. Iya, Nah, sayang itu harus sekali. diperhatikan Tuh, ya. pokoknya hal-hal yang kecil tuh jangan sampai Kelewat. terlewat gitu ya. Jadi sayang, harusnya bisa ikutan tapi ya karena
satu dan lain hal ya. Kena Turnitin pas dilihat, wah ternyata plagiarismenya tinggi. Jadi gugur deh, sayang dong. Iya benar-benar sayang. Mungkin nggak hanya di jurnal, mungkin kalau tugas-tugas biasanya gimana sih mahasiswa UT tuh untuk saran-sarannya biar papernya aman gitu. Iya. Oke, kalau untuk saran-sarannya biar papernya aman gimana? Yang pasti pastikan temanya tadi ya sesuai dengan tema ICP kita kali ini nih. Kemudian yang kedua, pakai template-nya, jangan lupa nih, kan ada template-nya ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang dari Karil terus kemudian mau disubmit ke SCB, nah jangan lupa template-nya itu disesuaikan ya, betul. Karena kadang-kadang mahasiswa lupa di situ. Wah, sayang belum sesuai template-nya. Gitu kan. Terus sesudah itu kemudian pastinya dilengkapi ya tulisannya sampai kemudian di daftar pustakanya tadi ya sudah dijelaskan ya pentingnya di situ. Kemudian juga setelah semuanya selesai nih, jangan lupa juga teman-teman cek nih bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, bahasa Inggrisnya gimana? Kadang kan ada tuh terselip kata-kata bahasa Indonesianya. Nah, itu lupa itu kadang diterjemahkan. kelewat ya. Iya. Itu pastikan dicek. Terus kemudian kalau itu semuanya udah oke, template oke, tema oke, isi udah oke, baru yang terakhir dicek Turnitinnya. Nah, nanti saat submit teman-teman sertakan itu bukti cek Turnitinnya. Oh, itu juga harus disertakan ya? Iya, itu disertakan. Itu penting banget ya. Nanti udah lolos juga ternyata Turnitinnya tinggi, ya gagal deh. Udah semangat itu ya, berarti udah semangat nih. Aduh, artikelku udah diterima gitu kan. Ternyata aduh ya udah. Sayang sekali. Kerja 2 kali. Dikit lagi kan? Iya. Nah, itu tadi mahasiswa UT, jadi jangan sampai tadi ya, ini karena kesempatan, kenapa ditekankan lagi, ini kesempatan yang luar biasa karena seminar internasional dan saat ini kuotanya masih ada nih teman-teman nih, walaupun deadline-nya masih 31 Mei, tapi teman-teman kuotanya masih ada, jadi ayo ikutan gabung gitu untuk teman-teman bisa merasakan gimana sih seminar internasional dan wah ternyata nanti paper aku bisa loh untuk publish ya di jurnalnya gitu ya. Nanti kita jadi paper yang sudah presentasi terus kemudian nanti kan habis presentasi kan pasti papernya tuh ada revisi-revisinya ya, dari reviewer pasti diminta revisi, nggak mungkin nggak ya, pasti kan ada kurang-kurangnya. Nah nanti silakan teman-teman lengkapi, kemudian akan diminta kesediaannya mau nggak nih dipublish di proceeding kita gitu. Jadi nanti ada proceeding internasional sesudah dari presentasi itu gitu. Pasti bangga banget kan tulisan teman-teman tuh ada di jurnalnya, ada gitu kan, ICB gitu ya, di proceeding SCB. Jadi di proceeding SCB. Betul. Jadi ketika mahasiswa gabung nih ke SCB, jadi keuntungannya itu nanti banyak Kak. Yang pertama, dia dapat sertifikat untuk pernah presentasi di international conference-nya. Wow, keren banget. Kemudian yang kedua, tulisannya bisa dipublish. Nah, kenapa saya katakan ini keren banget gitu? Karena banyak Kak. Jadi dulu mahasiswa saya banyak, Bu, saya pernah nggak ya saya publish? Pernah nggak ya saya conference? Lah, pernah ikut nggak ternyata? Padahal ternyata ditanyain Bu itu. Gitu. Jadi setelah udah lulus nih, banyak yang kayak gitu udah lulus, Bu, saya kan mau itu ya, ternyata saya dulu nggak ikut conference, ternyata dulu saya nggak publish artikel saya nih, sayang banget ya Bu ya, boleh nggak kalau sekarang dipublish? Karena ternyata ketika masuk di dunia kerja ataupun kemudian ketika mau studi lanjut, itu kan memperkaya portofolio kita, portofolio dari mahasiswa sendiri kan. Betul. Dan kapan lagi ini acaranya di buat sama Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya UT nih, masa mahasiswa UT nggak ikutan? Betul sekali. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau ditanyain sudah pernah publish jurnal apa saja, gitu ya. Salah satunya ini. Apalagi kalau mahasiswa UT kan banyak tuh yang dari karya ilmiah ya. Nah dia kan di karya ilmiah kan ada dosen pembimbingnya tuh. Jadi biasanya pasti dosen itu terbuka kalau misalnya, Pak, Bu, saya mau ikut dong ICB, mau submit paper di conference ini. Itu biasanya dibantu. Oh iya, kamu ini kurang ini. Jadi istilahnya di reviewnya itu lebih banyak ya, lebih detail sama dosennya. Jadi enak pas mau masukin paper lolos nanti gitu. Soalnya dibimbing kan. Nanti full papernya gitu. Jadi enak ya. Iya, betul. Tuh, sampaikan aja nanti ke dosennya, saya mau ikut conference ini. Nah, itu teman-teman mahasiswa UT ya. Jadi mumpung lagi ada yang bisa membimbing gitu kan, silahkan menulis gitu. Ya, betul, nah, betul.
untuk semester kalau misalnya dia belum nulis karil tapi dia Iya. mau ikutan, itu boleh nggak Boleh banget. Mbak? Boleh Bekti dan banget. Mbak Vivi. Oh, boleh ya. Jadi Boleh banget. Jadi nggak harus semester berapa kan ya? Enggak, yang penting ada idenya, Betul. mau Mau menulis menulis. gitu kan, bener-bener ingin, aduh aku mau presentasikan nih gitu kan Betul, hasil iya. karyaku gitu. Oke, itu boleh banget, kita tampung ide-ide kreatif mahasiswa semua ya. Ditampung sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis UT. Karena emang mahasiswa sekarang kan kreativitasnya luar Iya, biasa luar ya. biasa. Betul, betul, sangat kreatif. Nulis aja bisa cepet banget. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Bekti dan Mbak Vivi. Tapi sebenarnya udah sih ya, kesalahan umum menyebabkan paper mahasiswa ditolak tadi kan tidak cek ya, Iya. cek itu tadi ya. Turnitin yang tinggi ya Turnitin Kak yang ya. tinggi, terus template yang belum disesuaikan, terus kemudian seringkali itu bahasa Inggris itu ada selipan-selipan bahasa Indonesia. Nah itu harus lebih teliti Iya, lagi ya, betul. sebelum submit mungkin dibaca lagi, oh ini ada yang belum gitu ya, jadi bisa. Jadi bisa disesuaikan ya. Terus Betul. kemudian yang paling banyak sih sebenarnya kasus plagiarisme. Itu sebenarnya bukan hanya di ICP aja ya, tapi Iya. di semua istilahnya jurnal, di semua artikel itu memang yang namanya plagiarisme karena kita berada di lingkungan akademik ya. Betul. Ini istilahnya strict, memang harus kita perhatikan betul itu. Nah, Dan itu. seringkali kan mahasiswa itu kadang plagiarisme itu dia kadang itu tidak sadarnya gini, lah kan Bu saya sudah mencantumkan, Iya. tetapi masalahnya adalah mereka itu tidak diparafrase. Nah, itu. Nah itu yang Jadi seringkali dari tadi sudah Langsung copy dicantumkan aja gitu ya. cuma di copy doang gitu. Iya, iya. Mereka menganggap itu selesai, padahal kan tidak gitu, karena itu seharusnya kan diparafrase dulu. Betul. Kemudian harus diperhatikan ini kutipan langsung atau kutipan tidak langsung Iya. itu. Terus kemudian yang sering kali terselip mungkin di bagian teksnya sudah tercantum tuh misalnya siapa Suyanti 2025 misalnya seperti itu. Tapi kadang itu di daftar pustakanya nggak ditaruh. Oh. Jadi kan nggak nyambung lah. Nah, di mana itu ya? Pas di daftar Iya. pustaka tidak ada. Betul, Jadi gitu. jangan lupa tadi untuk parafrase kalau dikutip, dan juga di daftar pustaka juga jangan Cek lagi. lupa gitu. Benar-benar teliti Dicantumkan. gitu ya, Nah, harus teliti, fokus apalagi ini teliti udah gitu. internasional Iya. skalanya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga akan menyampaikan paper nggak hanya dari mahasiswa dalam Iya, betul. negeri ya. Betul, betul. Tadi ada dari Iya, Bangladesh, dari Malaysia, Malaysia. tuh. Jadi nanti teman-teman sudah dengan bertemunya dengan tingkat internasional Betul gitu ya. sekali. Jadi harus lebih teliti, Teliti, ya, begitu. Nah, ini untuk Mbak Bekti dan Mbak Vivi, apakah ada dukungan atau bimbingan penulisan artikel bagi mahasiswa sebelum submit ke ISCP? Tadi Iya. untuk mahasiswa UT ya. Iya, kalau untuk Mbak mahasiswa UT Bekti misalnya dia menempuh karir, tadi bisa disampaikan langsung ke pembimbingnya karir. Gitu. Terus dosennya. kalau misalnya ada mahasiswa misalnya dia, Bu saya belum menempuh karir, tapi saya tuh senang nulis. Saya pengen nih istilahnya ada dosen yang membimbing, sampaikan aja nanti kita bantu, biasanya gitu. Oh gitu. Jadi Iya, nanti sampaikan ada ke dosen. iya, Iya. gitu. Atau misalnya dia ada preferensi, Bu, saya mau dibimbing sama dosen ini, sampaikan aja nanti kita bisa Iya, kita memfasilitasi. bantu ya. Oh, seperti kita itu bantu. teman-teman. Tadi kan sudah di flyer juga sudah ada kontaknya di Betul. websitenya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau butuh bimbingan ini ya, Mbak Bekti dan Mbak Vivi, jadi bisa dihubungi ke kontaknya nanti ya. Betul. Gitu. Nextnya mungkin pertanyaannya. Nah, ini sharing tips cara menulis abstrak yang kuat untuk menarik perhatian reviewer nih. Bagaimana nih? Kan pertama-tama untuk menulis abstrak dulu nih. Iya, Nah, betul. gimana sih abstrak itu bisa menarik si reviewer? Ah, udah deh, lolos aja gitu. Ya. Yang pertama pastikan abstrak itu sesuai intinya. Iya, Nah, sesuai kategorinya juga tadi. kategorinya, Iya. betul. Kemudian perhatikan dulu judulnya, kan kalau kita submit abstrak sebenarnya ada judul tuh. Iya. Nah, pastikan bikin judul itu yang menarik gitu. Jadi jangan yang biasa-biasa aja gitu. Cari sesuatu yang unik dari judulnya dulu apa. Terus kemudian di abstrak ini jangan terlalu panjang tapi juga jangan terlalu pendek. Jadi sekitar 400 kata ya biasanya, 400 kata.
kemudian cantumkan sedikit latar belakangnya, kemudian ceritakan hasilnya secara singkat aja, kemudian kesimpulannya juga secara singkat aja. Itu mungkin Itu untuk supaya abstraknya ya. supaya reviewernya ini kayaknya aduh ini kok cuman singkat, emang kayak gimana sih? Iya, jadi Kelanjutannya. Jadi penasaran gitu Penasaran ya. ya. Next aja deh buat full paper, oke deh gitu. Iya. Jadi bisa baca full paper gitu kan. Nah itu tuh harus membuat penasaran reviewer. Dari judulnya aja udah Ini apa ya? Iya. judul terus ke latar belakang gitu kan, kesimpulan gitu. Jadi kayak si reviewernya itu merasa pengen tahu lagi gitu ya, Iya, betul. teman-teman. Nah, ini tadi apakah ada template atau format khusus yang harus diikuti oleh peserta? Tadi kan sudah, tapi Ada. nggak apa-apa ya. Ada, Mungkin ya ada yang ada. baru bergabung juga Boleh, ya, boleh. Mbak Bekti dan Mbak Vivi ya, Iya, untuk template-nya. format ya. Jadi nanti teman-teman kalau untuk template silahkan teman-teman lihat ya di websitenya ISCB. Nah nanti di situ ada tulisan our template. Nah teman-teman klik di situ langsung otomatis teman-teman download template untuk paper artikelnya. Ya, jadi kalau template-nya sendiri sudah ada di linknya di iscb.ut.ac.id. Klik dari sana, terus klik juga registration, ada di sana, terus ada our tulisannya ya. Itu our diklik template. aja, nanti muncul ada template-nya. Setelah template-nya muncul, di download lah itu. Bisa disesuaikan sesuai template-nya. Sama Udah template-nya. gitu. Udah ya. Simple, ya. Yang penting mahasiswa mau mencari tahu sebenarnya ya. Mau baca. Mau baca. Itu udah pasti itu ya. Pokoknya nggak apa-apa diklik-klik aja semuanya yang di situ. pokoknya Yang bisa diklik pokoknya aja. diklik aja. Diklik gitu ya. Iya, Begitu. betul. Nah, ini pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Bekti dan Mbak Vivi. Apa dampak jangka panjang bagi mahasiswa yang aktif berpartisipasi di konferensi seperti ISCB 2005? Nah, ini 2025 ini dampaknya apa sih Mbak Vivi, Mbak Bekti? Oke. Kalau untuk dampaknya ini sebenarnya banyak ya. Jadi ketika teman-teman, saya merasakan sendiri gitu ketika saya mahasiswa yang saya bimbing kemudian dia sudah lulus nih, padahal dia mungkin udah lulus berapa tahun saya juga udah lupa ya. Gitu, Bu, saya dulu ikut konferensi nggak ya? Saya dulu publikasi nggak ya? Kayak gitu. Kenapa memang, Bu? Saya kemarin tuh ada tuh, saya mau daftar CPNS, Bu. Ternyata ada isiannya. Pernah nggak portofolionya ikut konferensi, ikut seminar, atau kemudian tulisan yang istilahnya dipublikasikan itu apa? Dan ternyata hal-hal seperti itu kemudian dibutuhkan dalam portofolio ketika mereka bekerja, kayak gitu. Bahkan ketika mereka mau studi lanjut nih, nah itu ternyata juga jadi poin isian kayak Iya. gitu. Oh, ternyata mahasiswanya aktif juga ya. Iya, jadi istilahnya jadi pertimbangan nilai plus lah ketika Betul. mahasiswa itu pernah ikut konferensi, apalagi internasional ya, Nah, jarang-jarang. Terus skalanya udah kemudian internasional. papernya dipublish pula. Tuh. Gitu ya, jadi Kebanggaan sendiri jadi gitu apa ya. tuh? Jadi Iya. selain ada kebanggaan tadi juga untuk kalau portofolio juga, wah pernah nggak, pernah lah gitu. Ya, meningkatkan portofolionya Iya, gitu ya. gitu. Bahkan Benar. ada tuh mahasiswa saya yang dia itu kan bekerja ya Kak ya. Dia udah bekerja terus dia bilang, Bu, saya mau publish gitu. Kenapa? Karena ternyata ketika dia publish tuh dia dapat reward dari kantornya. Oh, itu juga ada Itu ya. ada, seperti itu ternyata ya. ada kantor-kantor yang memperlakukan seperti itu. Jadi ketika karyawannya yang kemudian dia kuliah, dia kemudian aktif dalam konferensi, terus kemudian juga dia juga punya tulisan yang dipublish, ternyata dia memberikan perlakuan yang lebih, memberikan reward yang lebih untuk hal seperti itu. Iya, karena effortnya aja untuk menulis aja udah luar biasa. luar biasa. biasa. Mungkin habis itu kantornya ya udah deh gitu ya. Kamu Jadi dapat rewardnya ya, reward. iya, benar. Apakah itu nanti bisa naik Ya, gitu betul. kan kita tidak Jadi pernah poin plus ya. Iya, jadi poin plus nanti untuk teman-teman mahasiswa. Betul Nah, sekali. mungkin nextnya dari pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini dari chat IG Live nih, Mbak Vivi dan Mbak Bekti. Dari 2010 Arts HVD. Kalau non jurusan FEB bisa ikutan ISCB kah Ibu dosen? Katanya gitu. Boleh. Yang Boleh. penting tulisannya sesuai dengan tema ISCB kita. Iya, Nah, itu gitu. paling penting juga Iya. ya. Terserah dia mau Terserah jurusan apa. jurusan apa. sebenarnya, boleh-boleh aja. Boleh-boleh gitu. aja. Iya. Tuh teman-teman, jadi terserah teman-teman bukan dari FEB nih jurusannya atau apa mau ikut itu boleh-boleh aja. banget. Karena memang ini topiknya memang kita topik ekonomi ya Kak ya. Tapi sebenarnya di luaran orang-orang ekonomi, di luar mahasiswa ekonomi itu banyak mahasiswa yang kemudian dia memang
punya concern pada topik-topik ekonomi itu kan juga ada ya. Sekarang iya, kan iya. banyak literasi istilahnya di mana-mana kan lebih mudah ya sekarang ya. Jadi sangat terbuka sekali itu. Gitu. Jadi kalau misalnya dari saya bukan mahasiswa ekonomi tapi mau gabung boleh banget, silahkan. Yang Boleh terpenting, banget ya, asal nulis abstrak aja. tulisannya sesuai dengan tema kita. Betul, gitu sesuai aja. tema gitu. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk Mbak Vivi, Mbak Bekti sebelum nanti kita tutup acara ini. Mungkin mau diingetin atau mau diajak, mungkin gimana Mbak Vivi dulu boleh? Ya boleh. Jadi untuk mahasiswa semua jangan lewatkan kesempatan emasnya gitu ya, untuk kalian semua menunjukkan hasil atau karya terbaiknya kalian ya. Untuk dan kita ke rancak internasional nih gitu ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa menjadi bergabung ke ICB, jangan lupa disubmit untuk abstrak dan ingat tanggalnya ya. Jangan lupa diingetin betul. tanggalnya gitu. Cukup ingat tanggal-tanggal penting ya. Yes, benar. Di tanggal flyernya pentingnya. ya. Nah, kalau dari Mbak Bekti mungkin Ya, kalau tadi Mbak Vivi udah spill ya tanggal pentingnya. Jadi nih teman-teman ingat lagi ya tanggal pentingnya itu betul, tanggal yang pertama. Tanggal berapa? Tanggal 31 Mei 2025 itu terakhir submission abstraknya. Kemudian tanggal 14 Juni itu terakhir untuk full papernya, dan tanggal 21 itu adalah acara conference-nya. Jadi catat itu tanggal-tanggal yang penting gitu. Kemudian jangan lupa diakses di webnya iscp.ut.ac.id. Kemudian satu hal yang kemudian mungkin teman-teman kami belum men-spill ya, pembicara kita itu sebenarnya siapa sih di Iya. konferensi internasional ya? Nah, tadi Karena internasional nih. karena internasional. ya. kalau Pak di-spill kan ngomongnya Iya. ya. Jadi nanti pas sesi seminarnya kita akan menghadirkan ahli dalam bidang-bidangnya. Itu ada Prof. Zulnaidi Yaakob, itu beliau dari Malaysia. Kemudian ada dari Thailand, itu ada Dr. Sin Suntrayep. Itu. Nah, beliau akan berbicara kaitannya dengan topik utama kita, karena beliau adalah orang-orang yang ahli dalam topik sustainability Itu ya. tadi. Gitu. Wah, keren banget. Dari tadi ada dua nih Mbak Bekti. Jadi dari Malaysia. Ya, dari Malaysia. Dari Thailand, nah satu lagi siapa? Satu lagi ada dari dosen kita yang dia sudah melalang buana juga. Iya. Ada Bapak Dr. Faizul Mubarak. Nah, itu tadi nggak hanya dua dari luar negeri nih, Iya, betul. tapi ada satu juga dari UT, Bapak Iya. Faisal Mubarak tadi ya. Faizul Mubarak. Bapak Faizul Mubarak. Nah, itu jadi teman-teman ini sayang banget untuk dilewatkan nih. Cepat daftar. Sebelum kita tutup, kita bisa tutup sewaktu-waktu. Iya. UT tetap buka tapi pendaftarannya yang tutup. Pendaftarannya yang gitu. tutup, betul. Ya, UT terbuka tapi pendaftaran ini tergantung kuota. Sekali lagi. Jadi teman-teman, ini kenapa diadakan seminar internasional, karena tadi sekali lagi ini untuk menunjang teman-teman yang membutuhkan ikutan untuk menulis, untuk bikin publikasi, dan itu bisa nanti dituliskan, tidak hanya menjadi kebanggaan tapi dituliskan di portofolio teman-teman. Betul gitu. sekali. Nanti yang belum karil tapi mau nulis silahkan gitu ya. Boleh banget. Mbak, boleh banget. Yang lagi karil, sekalian aja deh buat ini tuh boleh juga. Dan ingat gratis. Gitu ya. free. Free. Nah, ya. emang aku mau boleh ini nggak sih? Mungkin dari tadi teman-teman gratis, tapi kalau misalnya seminar internasional tuh biasanya berbayarnya tuh berapa gitu Itu kira-kira? bisa sampai juta. Iya, pricey loh. Iya. Lumayan itu. Jadi mahal. Jadi karena ini gratis, dimanfaatkan dengan baik untuk mahasiswa semua ya. betul. Khusus nih, khusus. Jadi- ICP 2025 Jadi nih. uangnya daripada buat daftar, Iya, gitu kan, bisa betul. ditabung aja gitu ya. Oh. Jadi ini mumpung gratis, ICB ada, ya. Jadi Jangan lupa Kak, ini nanti dari semua yang presentasi itu nanti ada hadiahnya, kita akan Iya, mengambil rewardnya ya. juaranya. Betul sekali. Dan hadiahnya itu jutaan rupiah. Kak. waduh, Udah daftarnya gratis, hadiahnya jutaan. Waduh, ini jadi teman-teman yang lagi di rumah gitu bingung, selain ikutan perkuliahan gitu ya, mau ngapain lagi gitu kan ya, ikut aja ini gitu. Jadi tadi udah ada
banyak banget manfaatnya gitu teman-teman. Dan juga tadi di spill juga ternyata ada juara ya, Betul. best papernya nanti. Ada juara dari best paper juga best presenternya. Wow. Jadi nanti ada 3 juara dari best paper, kemudian 3 lagi dari best presenternya. Gitu. Jadi teman-teman semoga teman-teman sahabat UT tuh bisa ikutan ini ya gitu. Betul. Karena ini dibuat FEB untuk menunjang teman-teman mahasiswa UT dan umum ya sebenarnya. Betul. Tapi kalau mahasiswa UT bisa mendaftar duluan ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya. Kenapa harus nanti gitu kan? Iya, kenapa harus nanti gitu. Gitu Mbak Bekti, Mbak Vivi, mungkin sebelum ada lagi yang mau diingetin lagi atau apa gitu supaya teman-teman itu lebih aware lagi gitu kan, tadi udah dibilangin tadi ternitin gitu. Iya. Terus bikin judul yang menarik perhatian ya gitu. Jadi Full English lebih Full pakai English. ya. Oh iya. Harus Gitu, itu gitu. diingetin juga ya Full itu English harus. ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang aduh aku belum pernah nih bahasa Inggris gitu, seminar bahasa Inggris, tapi jangan takut ya karena Sekarang gampang Kak buat bahasa Inggris. iya betul Kan apalagi anak-anak sekarang ya, kalau kemudian saya tuh ini satu tips ya, misalnya nih mahasiswa nih, Bu saya itu gagap misalnya mau ngomong bahasa Inggris, gimana ya caranya, terus untuk nulisnya itu juga bingung nih teman-teman. Kan sebenarnya banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi untuk kita gunakan untuk sebagai translate dari Indonesia ke Inggris. Itu yang bisa teman-teman gunakan ya. Iya. Kemudian lalu untuk persiapan presentasinya nanti gimana nih Bu? Nah teman-teman kan ketika nanti sudah submit full paper, nah itu kan teman-teman pasti berikutnya kan akan bikin PPT nih. Nah Iya. kan ada jeda waktu tuh semingguan ya dari submit full paper kemudian sampai nanti di conference kalau misalnya terpilih nanti untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan artikelnya. Jadi ada waktu tuh teman-teman bisa tuh saya pakai ChatGPT deh. Jadi bikin teks kira-kira saya mau presentasi ini tuh latihan aja gitu. Jadi masih ada waktu untuk nulis, dan tidak hanya untuk nulis, untuk presentasinya juga ya, presentasinya juga masih ada waktu gitu. Iya. Terus banyak dukungan, ada AI, ada zaman sekarang tuh aplikasi banyak banget Kak. Iya, ada terjemahan gratis gitu kan. Nah, inilah saatnya teman-teman untuk belajar presentasi tidak hanya untuk di dalam negeri tapi sudah skala internasional, dan itu disupport sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis UT. Luar biasa. Keren banget untuk Mbak Vivi, Mbak Bekti. Terima kasih banyak nih sudah hadir, sudah membuat mahasiswa bertanya-tanya ya. Dan abis ini sih berharap ya untuk sahabat UT untuk tidak hanya penasaran ya, tapi juga dibuka juga websitenya tadi iscb.ut.ac.id. Itu di situ silahkan diklik, ada template-nya, ada formnya gitu, dan ini gratis. Yang mana kalau misalnya skala internasional tuh udah berjuta-juta bayarnya. Jadi teman-teman sahabat UT, ayo silahkan gabung. Kalau sahabat UT tapi mau punya teman mahasiswa di luar UT, diajak silahkan Boleh juga banget. gitu. Yang penting silahkan dimanfaatkan ya kegiatan ini. Betul ya Mbak Vivi dan Betul Mbak Bekti ya banget. gitu. Nah nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa juga tadi di flyernya sudah ada juga ya. Iya, Flyernya nanti ditayangkan seperti itu sahabat UT. Nah nggak kerasa banget ya Mbak Bekti, Mbak Vivi, terima kasih banget nih sudah membawa kabar baik ini ya untuk Iya. sahabat UT, dan juga untuk sahabat UT dimanapun berada, sehat-sehat selalu, dan diingatkan lagi bahwa ada pendaftaran seperti itu. Nah, pendaftaran program diploma dan sarjana jalur non RPL sudah bisa dibuka. Untuk pendaftarannya silakan melalui laman admisi.stripsia.ut.ac.id. Nah, itu jangan sampai terlewat ya teman-teman, dan yuk gabung sekarang di Universitas Terbuka dan jadilah bagian dari generasi pembawa perubahan. Yeay. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Vivi, Mbak Bekti, terima kasih sahabat UT. Sekian bincang episode ke-81 pada hari ini. Bertemu lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Oke. Sorry. Luar biasa. Semoga banyak yang daftar Amin, ya. thank you. Aduh, makasih banyak Mbak Vivi, Mbak Bekti.